Mau petir, mau hujan, maju terus. Maju saja. Tuhan selalu serta. Maju saja. Harap kita semua di sini menjadi jemaat yang mengenal Tuhan dan dikenal Tuhan. Nah, bagaimana kita bisa memuji seseorang kalau kita nggak kenal orang itu? Pasti kamu memuji seseorang karena kamu kenal dia, karena kamu pernah mungkin dibuat baik dia sama kamu. Jadi kamu puji dia. Sama dengan Tuhan, bagaimana kita bisa memuji Tuhan, bagaimana kita bisa menyembah Tuhan kalau kita nggak kenal Tuhan. Nah, makanya kita perlu kenal Tuhan supaya kita bisa memuji Tuhan, supaya kita bisa menyembah Tuhan. Nah, hari ini kita mau belajar ada 3 ciri dan cara agar kita bisa mengenal Tuhan lebih lagi. Kita buka di dalam Matius pasal 6 ayat 31 mulai. Matius pasal 6 ayat 31. Kita mulai ayat 31. Sebab itu, janganlah kamu khawatir dan berkata, apa yang akan kami makan? Apa yang akan kami minum? Apa yang akan kami pakai? 32. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Yang pertama, orang yang mengenal Allah, dia akan mencari dahulu kerajaan Allah. Nanti kita akan baca ayat berikutnya. Orang yang hobinya khawatir, kemungkinan dia tidak mengenal Allah. Sekali lagi, orang yang hobinya khawatir, kemungkinan dia tidak mengenal Allah. Lihat, akan tetapi Bapakmu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Bapak di sorga tahu apa keperluan kita. Bapak di sorga tahu bagaimana kita perlu uang untuk sekolah, untuk makan, untuk bisnis. Bapak di sorga tahu kita butuh kesehatan. Bapak di sorga tahu segala sesuatu tentang kita. Itu sebabnya Tuhan suruh kita di ayat 33. Tapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi kalau kita mau Tuhan tambahkan segala sesuatunya, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Banyak orang di dunia ini terlalu hidup khawatir. Dan sekarang kalau kita lihat dunia ini semua mengkhawatirkan. Beberapa waktu yang lalu semua mungkin kita khawatir tentang obat. Katanya ada obat-obat yang sering kita minum, sering kita makan, tidak baik, beracun. Banyak orang, aduh gimana ini, takut. Ada orang gimana, susah ini zaman ini Pak Pendeta. Aku nggak tahu lagi nanti gimana mendidik anak. Narkoba di mana-mana, seks bebas di mana-mana. Banyak anak-anak terikat gadget. Berapa rupanya anak, Dubi? Belumnya aku memang menikah katanya. Belum menikah tapi pikirannya mendidik anak. Gimana nanti anakku kuliah, entah tersekolahkan ku tak enggak. Gimana berapa rupanya anak, sudah kelas berapa masih TK-nya. Tapi pikirannya itu, boleh memikirkan masa depan anak kita, boleh. Tapi jangan terlalu khawatir. Bilang kiri kanan, kita punya Bapak yang hebat. Nah, lucunya, saking banyaknya orang khawatir, Tuhan bilang gini, dimulai dari ayat 26.
Pandanglah burung-burung di langit, yang tidak menabur dan tidak menuai, yang tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapakmu yang di sorga. Bukankah kamu jauh? Kita nggak disamakan sama burung, jauh melebihi burung-burung itu. Perhatikan burung ini. Pandanglah burung-burung, kita ibaratkanlah dia di langit, yang tidak menabur dan yang tidak menuai. Nggak pernah dia mengumpulkan bekal, nggak pernah ada ATM-nya, nggak pernah dia nabung, makan terus ini. Karena dia di kami pelihara, ya kamilah yang bertanggung jawab beli nasinya ke kedai Mama Daniel. Lihatlah Tuhan aturnya itu. Kau nanti ditangkap, masuk di karang, nanti kuatur pendeta itu yang beli nasi ke kedai Mama Daniel. Kalau dia lepas ini, Tuhan pelihara dia. Apakah Bapak di sorga tidak memberi makan kepadanya? Dan firman Tuhan bilang, kamu semua jemaat yang ada di tempat ini, jauh melebihi burung ini. Sekarang coba lihat burung ini. Lihat, perhatikan ya. Senang dia. Dia nggak pernah sekolah, nggak pernah buat YouTube. Ini sebentar masuk YouTube. Dia nggak pernah mikir apa-apa, hidupnya nikmati saja. Pagi-pagi dia bersiul. Pandang burung ini. Udah? Sekarang coba kamu lihat kiri kanan dulu, lihat. Pandang dia. Oke lah kalau kita bicara soal burung. Dia kalau lepas masih punya tangan, punya kaki lah, bilang punya mulut. Dia bisa terbang kemana-mana. Sampai Tuhan bilang lagi, ayat 28. Tuhan rasa burung belum cukup. Padahal ini sebenarnya sudah mengerikan ini ilustrasinya. Kita disuruh belajar dari burung. Ayat 28. Mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo, Raja Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Tuhan ibaratkan lagi, kau pandang bunga, istilahnya anggaplah ini bunga bakung. Lihat bunga ini begitu indah. Dia nggak bisa jalan kayak burung, nggak bisa terbang cari makan. Di mana dia tumbuh, disitulah dia cari makan. Tapi firman Tuhan bilang, bunga pun Tuhan hiasi, nggak ada bunga yang nggak indah. Bahkan firman Tuhan bilang, kemegahan baju Salomo. Salomo itu ada raja yang luar biasa. Sudah pasti bajunya itu, kalau kita belajar sejarah, baju-baju raja itu nggak asal sembarang jahit. Pasti ada desainernya, pasti ada kritikusnya. Ini nggak cocok. Ini kemarin aku lihat sudah dipakai raja negara ini. Jangan, modelnya begini. Itu tukang bikin bajunya bisa stres. Begitu bagusnya penampilan raja. Tapi firman Tuhan bilang, lihat bunga. Dia nggak bekerja. Dia nggak memintal. Tapi aku berkata kepadamu, Salomo dalam kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Lihat ya, bunga itu mengalahkan kemegahan Raja Salomo. Dia nggak bisa jalan, dia di situ saja, tapi dia pun dipelihara Tuhan. Lihat indahnya, banyak bunga-bunga, makanya ibu-ibu kadang-kadang suka asal lihat bunga foto, ya kan? Lihat bunga foto, jarangnya ibu-ibu foto di kuburan. Pasti di bunga, karena bunga itu indah. Kalau tahu kalian GPDI Raya itu kan pusatnya bunga itu semua ya. Istriku itu udah langganan, pokoknya asal siap kebaktian kami tunggu sampai semua pulang, kami ambil bunganya ya, kami bilang sama gembalanya. Dibawalah bunganya, ada bunga mawar, bunga macam-macam. Kenapa? Karena bunga itu indah. Dan bunga ini melebihi pakaian Raja Salomo.
Kadang kita semua ini ya, saking banyaknya baju, bisa jadi ini nggak ada satu pun di antara kita yang sama bajunya. Kalaupun ada mungkin satu dua, itu pun mungkin karena udah seragam. Kita kadang-kadang ya, masalah baju saja, kita pakai baju kita di pesta, kita lihat pula dari seberang sana ada orang persis pula kayak bajunya, aduh, menghindar kita. Masih masalah baju. Tapi bunga itu didandani Tuhan, melebihi segala sesuatu termasuk kemegahan pakaian Raja Salomo. Jadi bilang kiri kanan, jangan lagi kamu khawatir. Makanya ayat ini akhirnya ayat 23 tadi bilang, carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Jadi jangan kita bilang nggak khawatir, tapi nggak cari Tuhan juga, nggak ada itu. Kalau mau Tuhan tambahkan dalam hidup kita, cari Tuhan. Waktu kita cari dahulu kerajaan Allah, semuanya Tuhan tambahkan, termasuk pakaian, makanan, semuanya. Arti kata cari, kita harus bergerak cari. Kalau misalnya kita mau pergi nggak nampak kunci rumah, kita cari itu. Di mana kunci rumah? Di mana kunci rumah? Kita yang mencari. Sama dengan Tuhan, kita harus cari Tuhan. Kenapa kita cari kunci rumah? Karena itu penting. Tanpa kunci kita nggak bisa masuk rumah. Kenapa kita harus cari Tuhan? Karena Tuhan Yesus itu penting. Dialah segala-galanya. Jadi jangan cari Tuhan kalau kepepet. Banyak orang maksudku, orang sana aku bilang, tapi kamu maksudku ya. Tapi supaya kamu nggak tersinggung, banyak orang dia cari Tuhan itu kalau udah kepepet. Kalau belum, masih oke semua, Tuhan nantilah. Tapi kalau udah habis semua, 1111. Kapan lagi kebaktian Om? Udah gak ada, nanti Jumat lagi, Kamis bikin ya Om, Rabu, Selasa. Tapi kalau enggak datang cari Tuhan. Jadi biarlah Tuhan jadi prioritas dalam hidup kita. Bilang kiri kanan, Tuhan jadi prioritas dalam hidup kita. Carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Jadi ada hal-hal yang gak perlu kita cari, tapi Tuhan tambahkan dalam hidup kita. Dengar ini Bapak Ibu, jangan mengejar sesuatu yang bisa datang sendiri dalam hidup kita. Sekali lagi, gak usah kamu kejar sesuatu yang bisa datang sendiri dalam hidup kita. Yang penting cari dahulu kerajaan Allah, itu perlu kita cari, maka semuanya ditambahkan kepadamu. Saya semalam Tuhan kasih satu ilustrasi yang menurut saya bagus. Beberapa hari yang lalu istri saya dan anak saya yang nomor 2 itu lihat ada live jual sepatu. Wah, jadi ini sepatu begini, penontonnya itu 1000-an. Jadi kalaupun kita suka itu harus cepat ngefixnya. Akhirnya ada satu sepatu yang disukai oleh anakku nomor 2. Senang kali, mak beli. Lalu istriku truk langsung dapat. Wah, senang ya. Lihatlah prosesnya nonton itu kan lama. Lalu proses pengiriman lagi, dikirim lagi sampai sini. Semalam, waktu sepatunya sampai, anakku buka sesuai dengan nomor yang dia minta. Nomor 29. Karena memang itulah nomor kaki anak saya nomor 2. Waktu dia pakai, nggak pas, kekecilan. Dipaksa sampai keringat. Nggak usah, udahlah anakku, nanti kita beli yang baru. Enggak, senang kali dia karena sepatunya itu ada lampunya pula, senang. Udah lama dia nunggu. Dia paksa nggak bisa, sampai sedih dia. Aku bilang, udahlah anakku, kasih saja sama Jacob. Nanti kita cari lagi sepatu. Pas Jacob lagi tidur. Lalu kami kasihlah sepatu. Jacob, ini ada sepatu baru, ada lampunya nah. Nggak peduli dia, tidur aja. Nah bangun, ini ada sepatu baru. Sampai aku akhirnya dapat sesuatu begini. Kalau Tuhan udah perintah berkat, posisi kita bisa kayak Jacob itu. Tidur aja kita,
Nggak capek kita nonton live. Nggak capek kita ngepis, aduh gagal lagi, nggak bisa. Nggak perlu kita seperti itu. Dia tidur aja, main-main, jalani saja. Dan akhirnya apa yang terjadi? Sepatu yang dicari capek-capek itu disediakan bagi dia. Nah seringkali dalam hidup kita Tuhan lakukan yang seperti itu. Nggak perlu kita capek-capek hidup. Tapi yang Tuhan mau, cari dahulu kerajaan Allah. Maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Bilang kiri kanan, cari Tuhan terlebih dahulu. Saya berharap ilustrasi ini bisa menguatkan kita bahwa Tuhan bisa menambahkan sesuatu yang gak pernah mungkin kita pikirkan, gak pernah kita lihat. Tapi Tuhan sediakan bagi kita yang mengasihi Tuhan. Makanya selalu doa Bapa kami apa? Bapa kami yang di sorga. Apa? Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Baru masuk permintaan, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ya, jadi kalau kita berdoa pagi itu, Bapak dulu. Bapak selamat pagi, apa yang Tuhan mau aku kerjakan. Gitu kalau berdoa. Jangan, Bapak hari ini mau bangun, tolong jangan hujan. Hari ini mau kerja kami ke bukit. Tolong Tuhan jangan terlambat angkotnya, jangan hujan, basah kami nanti Tuhan. Perlu uang kontrakan, perlu uang anak sekolah. Jangan begitu. Boleh begitu, boleh. Tapi yang pertama itu jangan lupa prioritaskan Tuhan. Hari ini aku bangun, apalagi yang Tuhan mau aku lakukan dalam hidupku. Karakter apa yang Tuhan mau ubah. Nah, baru tambahkanlah. Apa ini kebutuhanku, ini kebutuhanku. Jadi Tuhan itu harus tetap jadi posisi nomor 1. Jadi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Baru berikanlah kami makan, jodoh, uang kontrak rumah, semuanya lah, kesehatan itu. Jadi ini nomor keempatnya ini. Tapi Tuhan itu nomor 1. Jadi bangun pagi cari Tuhan. Boleh minta apa-apa sama Tuhan. Tapi ingat apa yang Tuhan mau aku kerjakan dalam hidup kita. Jelas tadi ayat ini. Bapakmu tahu kamu memerlukan semuanya itu. Makanya doa Bapa kami, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Makanya doanya setiap hari. Kalau kita doanya setiap minggu, ya berikanlah kami makanan kami setiap minggu. Makanya setiap hari amang, gimana lagi ini, gimana ini. Minta setiap hari sama Tuhan. Nah, jadi cari dahulu kerajaan Allah, berarti kerajaan Allah itu yang terpenting dalam hidup kita. Saya punya kesaksian, waktu minggu lalu saya ada di Singapura, saya punya teman dulu, SD kami sama, SMP kami sama, dia SMA, aku STM. Sejak itu kami nggak ada kontak lagi. Waktu saya ke Singapura, saya tahu dia di Singapura, saya hubungi dia, ketemulah kita. Aku memang nggak banyak waktu, tapi sebentarlah kita ketemu. Akhirnya kami ketemu, dia datang ke hotel, lalu aku bilang, kamu ceritalah pengalaman dulu. Lalu dia bilang begini, dulu bro, aku ke Singapura ini sebenarnya dalam kondisi stres lah dibilang. Karena tahulah orang kampung kita asal nggak kerja, gimana kau udah taman nggak kerja begini. Akhirnya aku pergi ke Singapura ini, aku nggak punya apa-apa, aku modal nekat. Sambil aku masuk dari satu restoran ke restoran lain, aku cuci piring di situ bro katanya. Dan kamu tahu kalau kita di negara orang itu dihina, dimaki-maki aku bro. Aku cuci piring, dimaki, dihina. Mau kulawan, namanya kita orang Karo ini kan harga diri kita diinjak-injak. Siapa kali rupanya mau kulawan. Tapi ternyata bertahun-tahun Tuhan proses aku. Rupanya Tuhan mau kikis kesombonganku, tinggi hatiku. Aku mau belajar. Akhirnya aku belajar rendah hati bro. Aku pindah dari ke satu restoran, cuci piring. Sampai akhirnya kami ingat dulu kuhubungi kamu katanya. Aku mau tanya-tanya tentang kamera. Karena aku mau belajar foto.
Akhirnya dia belilah satu kamera. Dia bilang, itulah kamera pertamaku. Sambil aku kerja, aku belajar moto di Google, belajar. Setelah aku sudah mulai belajar, aku mulai lamar satu pekerjaan di perusahaan film katanya. Yang lucunya tahu nggak Kam katanya, kutulis di pengalaman pekerjaan, pernah cuci piring di sini. Dia mau lamar perfilman ini, pernah cuci piring di sini, pernah cuci piring di sini, pernah juga sekolah Alkitab di gereja kami di Singapura, dia udah ikut sekolah Alkitab. Sampai akhirnya bosnya bilang, kok sini kok dulu. Ini banyak ini lamaran yang kubaca pun belum, tapi aku tertarik dengan pengalaman kerjamu, cuci piring. Yang paling terakhir ini kau pernah sekolah Alkitab di gereja ini, kami tahu gereja ini. Kata. Beginilah, kau nanti mulai besok kerja sama kami, kita coba. Tahu nggak Kam, pertama aku bekerja, aku langsung dapat gaji 21 juta kalau dirupiahkan katanya. Waduh, aku tahu bro itu semua gara-gara Tuhan. Bayangkanlah di Singapura ini banyak kali sainganku orang-orang pintar katanya. Aku cuma tukang cuci piring. Tapi bagiku itu semua karena Tuhan. Lihatlah ya. Kalau kita cari dahulu kerajaan Allah. Dia sejak dia cuci piring itu dia masuk di gereja itu. Dia bertumbuh di komsel. Dia lakukan firman Tuhan. Dan waktu dia lamar itu pekerjaan Tuhan. Carilah dahulu kerajaan Allah. Dan semuanya akan ditambahkan kepadamu. Sejak itu aku bertahun-tahun bekerja di perusahaan itu. Perusahaan itu perusahaan terkenal katanya. Dan puji Tuhan bro. Berapa bulan yang lalu aku sudah buka perusahaanku sendiri. Buka perfilman yang sama. Kamu tahu di Singapura ini mengerikan persaingannya. Tapi aku berani buka karena kita punya Tuhan yang hebat katanya. Kalau aku dibanding perusahaan-perusahaan lain, perusahaanku ini masih kecil. Alat-alatku sederhana sekali. Kalau dibanding perusahaan-perusahaan yang lain. Aku kadang mau beli alat pun harus bergumul. Berapa bulan aku harus kumpul-kumpul tabunganku. Supaya aku bisa beli alat. Tapi aku punya Tuhan yang hebat. Itu yang dia bilang. Aku selalu percaya bro. Bukan karena alat. Bukan karena kecanggihan editingku. Tapi semua karena Tuhan. Lalu dia bilang. Baru 2 hari yang lalu aku pulang dari Afrika. Syuting film di sana. Ada perusahaan yang mempercayakan aku. Lihatlah ini. Aku perusahaan kecil. Tapi kalau udah Tuhan yang menambahkan. Itu semua bisa berjalan dengan baik. Jadi ini pengalaman yang luar biasa. Jadi carilah Tuhan dulu. Maka semuanya yang gak pernah kita pikirkan. Tuhan tambahkan dalam hidup kita. Seperti yang saya bilang. Saya ke Singapura itu gak pernah mimpi. Kalaupun saya punya uang, saya nggak akan mau habiskan uang sebanyak itu. Kalau dihitung-hitung, saya udah hitung-hitung pendaftaran saja kalau dirupiahkan untuk satu orang 6 juta. Kami nginap di hotel 1 minggu, saya tanya waktu pulang berapa? 1 malam. Dia bilang sekian $100. Saya hitung-hitung ke rupiah 3,5 juta 1 malam. Belum lagi makan kami di sana, itu semua ditanggung sama si anak Tuhan ini. Waktu pertama nyampe kami belum ketemu semua. Saya harus cari makan siang. Saya makan berapa? Saya hitung-hitung 200.000 nasi goreng. 2 orang kami 400.000. 2 hari pertama udah bokek gue mikir. Sejak itu hemat-hemat gue bilang sama kawanku. Hidup di sana berat. Tapi kalau udah Tuhan yang menambahkan. Semua Tuhan bisa selesaikan dengan caranya yang ajaib. Jadi yang pertama cari dahulu kerajaan Allah. Itu ciri orang yang mengenal Tuhan. Yang kedua, ciri orang yang mengenal Tuhan, dia akan menjadi orang yang mau mendengarkan nasihat. Banyak orang berpikir, orang-orang yang gak mendengar nasihat biasanya orang kaya, orang berpendidikan, orang pintar. Tapi ternyata enggak. Saya ketemu juga dengan orang-orang yang gak begitu pintar, gak begitu kaya, tapi gak mau dinasihati. Ada juga saya ketemu orang yang hidupnya itu tinggal nunggu matinya. Tahu tinggal nunggu matinya. Udah cuci darah, dalam seminggu bisa 2-3 kali udah cuci darah. Bilang, carilah Tuhan bang. Iya pendeta, sampai hari ini gak cari Tuhan. Baginya gak penting Tuhan. Tapi ciri orang yang mengenal Tuhan, dia mau mendengarkan nasihat. Matius 18 ayat 15. Matius 18 mulai ayat 15.
Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika dia mendengar nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawa seorang atau 2 orang lain, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi perkara itu tidak disangsikan. 17. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai orang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Jadi orang yang gak mau ditegur sama dengan orang yang tidak mengenal Allah. Gak ada kita yang sempurna. Makanya kita selalu kan saling menegur. Di Komsel itu kan kita saling menegur. Kamu maunya begini, kamu maunya begini. Kita khawatir, gak boleh khawatir ya. Jadi itu namanya siap ditegur. Nanti boleh juga ini dicoba. Nanti semua anggota-anggota Komsel nanti minggu ini tanya gembala selnya. Ibu, Bapak, kita udah lama ikut Komsel. Menurut Ndu, apa yang perlu dirubah dari hidupku? Menurut Ndu, karakter apa yang perlu kuubah? Boleh itu. Supaya kamu dapat teguran. Biasanya orang yang mau terus bertumbuh dia siap ditegur. Atau coba ingat-ingat. Kapan terakhir kita ditegur orang? Atau jangan-jangan gak ada lagi yang berani negur kita. Asal ditegur, apa kau? Mulut-mulutku kok, perut-perutku, uang-uangku. Besok ditegur, suka-sukaku, uruslah samamu. Jadi orang gak tegur lagi. Jadi orang yang mengenal Allah, dia mau ditegur. Kita harus memiliki sikap yang rendah hati dan lemah lembut. Supaya kita bisa sama-sama terus belajar mengenal Allah. Jadi yang kedua, ciri orang yang mengenal Allah, dia mau ditegur. Yang ketiga, ciri orang yang mengenal Allah, dia akan menjadi orang yang selalu berjaga-jaga. Di Alkitab itu ada perumpamaan 10 gadis, 5 bodoh, 5 bijaksana. Yang bodoh enggak menyiapkan minyak, yang bijaksana dia menyiapkan minyak dan pelitanya. Satu kali waktu mempelai terlambat datang, mereka udah ngantuk, mereka tertidur. Lalu waktu mereka tertidur, mempelai datang. Yang bijaksana dia bangun, dia siapkan lagi pelitanya. Tapi yang bodoh, apinya udah mati, minyaknya enggak ada. Dia pinjam sama yang punya minyak, mereka bilang enggak, kami nanti enggak cukup, pergi kau beli ke kedai. Waktu dia pergi ke kedai, dia ketok. Pengantin itu datang dan yang bijaksana masuk, pintu ditutup. Matius 25 ayat 10. Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia di ruang perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Jadi yang ketiga, kalau kita mau selalu mengenal Tuhan, harusnya kita menjadi anak-anak Tuhan yang selalu siap sedia. Siap sedia itu artinya simpelnya begini. Kita mau menjadi anak Tuhan yang dengar firman Tuhan, lakukan firman Tuhan. Dengar firman Tuhan, lakukan firman Tuhan. Waktu kita dengar firman Tuhan, kita lakukan firman Tuhan, itu artinya kita sedang siap sedia menanti kedatangan Tuhan. Tuhan ini kadang-kadang kita nggak tahu waktunya. Firman Tuhan bilang seperti pencuri. Nggak ada pencuri, dia permisi dulu sama kita. Permisi ya Eda, nanti jam 1 aku mencuri. Ya nggak ada itu. Pencuri itu selalu datang, nggak tahu kita kapan. Waktu kita terlelap, waktu kita nggak waspada, waktu kita nggak hati-hati, waktu kita nggak kunci gerbang, dia bisa masuk. Makanya selalu harus bersiap-siap. Sama dengan mengikut Tuhan. Anak-anak Tuhan, kita harus selalu bersiap-siap. Jangan pernah pikir nantilah orang-orang tuanya di luar, kata anak-anak muda. Kami masih lamanya. Belum tentu. Tuhan itu panggil seseorang gak berdasarkan umur. Gak lagi berdasarkan nomor urut. Sekitar berapa minggu yang lalu anak gembala pendeta Jeraya itu masih muda. Tinggi, ganteng, kelas 2 SMP. Meninggal. Cepat sekali. Dia pergi mau ke Medan, sampai di Bandar Baru, Pak, mau kamar mandi dulu katanya. Dibawa ke kamar mandi, masuk ke mobil, tidur, selesai. Gak sampai ke Medan pun. Dibawalah balik ke Surbakti. Jadi hidup ini singkat
Itu sebabnya marilah kita mempersiapkan diri kita. Jangan lagi main-main. Jangan pikir, masih sempatnya. Ketiduran kita. Nggak bisa masuk nanti dalam pesta kawin. Nah, jadi sekarang jangan main-main lagi terhadap dosa. Jangan lagi suka-suka. Hiduplah siap sedia. Dimanapun kita, hiduplah siap sedia. Di dalam hidup ini ada hal-hal yang gak bisa dipinjam-pinjam. Ini semua pribadi lepas pribadi. Jangan nanti kan bilang pendetaku, pendeta Surbakti kok. Gak ada hubungannya itu kalau ke sana. Ini pribadi lepas pribadi. Istriku rajin kok, dia melayani kok. Ikut kok semua ibadah-ibadah, itu istri kita. Tapi kita kalau suami gak ikut, masing-masing. Jadi semua kita harus mempersiapkan diri kita masing-masing. Kalau aku yang rajin olahraga, aku yang kuat, sehat. Kalau misalnya temanku sakit, nggak bisa dibilang pinjamlah staminamu, nggak bisa. Dia harus olahraga juga. Sama dengan hidup kita, kita harus bangun hubungan kita masing-masing semua dengan Tuhan. Ayat 11. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, Tuhan, Tuhan, bukakanlah kami pintu. Tetapi ia menjawab, aku berkata kepadamu sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Jadi orang yang gak siap sedia, Tuhan gak kenal dia. Jadi itu sebabnya ayolah kita siap sedia. Ini sama persis saya mengingat ayatnya. Di hari-hari terakhir nanti akan banyak orang berseru, Tuhan, Tuhan, aku kan yang melakukan mujizat demi namamu. Aku kan yang mengusir setan demi namamu. Tapi Tuhan bilang, enggak, aku kenal kau. Hanyalah engkau. Itu sebabnya Bapak Ibu, marilah kita terus berjaga-jaga. Simple ya, berjaga-jaga itu dengan cara waktu kita dengar firman Tuhan, lakukan. Dengar firman Tuhan, lakukan. Waktu kami di Singapura itu, saya terkejut juga. Ternyata di sana ada beberapa orang yang gak peduli sama Tuhan. Saya naik taksi, waktu kami komunikasi, hello gitu kan, bahasa Inggris. Lalu saya nanya dia, kalau kau ada masalah, kau cari siapa? Saya gak cari siapa-siapa, saya cari diri saya sendiri. Bagaimana pemahamanmu tentang Tuhan? Menurut saya, Tuhan itu adalah saya. Jadi gimana itu? Ya saya gak peduli. Jadi apalah tujuan hidupmu? Tujuan hidupku, bangun pagi, nyupir taksi, malam tidur. Itu saja tujuan hidupku. Jadi kau gak pernah jalan-jalan. Gak penting bagiku jalan-jalan. Biar istriku saja jalan-jalan sama anak-anakku. Besok tanya lagi. Ada beberapa yang begitu. Itu artinya mereka gak perlu lagi Tuhan. Di sana itu sudah enak mungkin ya, nyaman, tenang, dan mereka mungkin gak perlu lagi Tuhan. Tapi saya berharap biarlah kita di sini siap sedia selalu. Yang pertama, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepada kita. Saya gak tahu apa yang perlu ditambahkan dalam hidup kita, tapi cara Tuhan itu ajaib. Cara Tuhan itu dahsyat. Yang kedua, jadilah jemaat Tuhan yang mau ditegur. Punya sikap yang ya ditegur, ya aku mau berubah. Dan yang ketiga, jadilah anak-anak Tuhan yang selalu berjaga-jaga. Jangan main-main. Waktu kita ini singkat, selalu berjaga-jaga. Dengar firman Tuhan, lakukan firman Tuhan. Dengar firman Tuhan, lakukan firman Tuhan. Maka kita akan menjadi orang-orang yang mengenal Tuhan dan Tuhan juga akan mengenal kita. Tuhan memberkati.